Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Beberapa hari ini akun YouTube Bunda Zaman Now kedapatan pertanyaan mengenai apakah ketika petugas pendata lapangan itu salah memberikan kode di bagian kepemilikan aset, yaitu bisa jadi di bagian TV kabel, kepemilikan water heater, atau kepemilikan barang-barang yang lain yang ternyata tidak ada tapi dibuat ada. Jika kita flashback ke dokumen Reksosek 2022 yang lalu, di bagian kepemilikan ini keterangannya adalah mengenai kepemilikan tersebut ada atau tidak. Hanya itu jawabannya, satu atau dua. Nah, dengan jawaban yang ada kode pilihan satu atau dua tadi dan tidak ada rule validasi ke depannya, maksudnya tidak ada sangkut pautnya ke rincian pertanyaan yang lain, maka di sini sangat rawan yang namanya keliru dalam pengkodean. Apalagi yang ditanyakan waktu itu cukup banyak aset-aset yang dimiliki keluarga tersebut. Nah, di bagian pengolahan pun kemungkinan untuk salah dalam memberikan dari kepemilikan aset ini juga besar kemungkinan terjadi. Karena apa? Karena tidak adanya validasi kerincian berikutnya. Nah, sehingga kesalahan dalam pemberian kode ini sangat rentan terjadi. Makanya di beberapa waktu yang lalu ada Zoom, dalam rapat Zoom tersebut dikatakan bahwa jika ada rumah tangga yang kategorinya sangat miskin atau miskin mempunyai kepemilikan aset seperti water heater, mobil, dan aset-aset lainnya yang dianggap jarang dimiliki oleh keluarga miskin, maka itu harus dipantau lagi dan dicek kembali kebenarannya. Nah, sama kasus yang ditanyakan di akun YouTube Bunda Zaman Now kala itu adalah apakah ketika dia salah memberikan kodenya di situ akan berpengaruh ke depannya, atau ketika petugas entry salah memberikan kode ketika pengentrian apakah akan berpengaruh ke depannya. Nah, sebenarnya secara logika saja ya, ketika keluarga itu dikatakan miskin atau sangat miskin, meskipun secara subjektif Pak Kadus itu mengatakan keluarga itu miskin atau sangat miskin hanya dari aman dia saja terhadap keluarga itu, tapi secara kita lihat apa yang terjadi di lapangan adalah ketika keluarga itu miskin atau sangat miskin dan dia memiliki aset yang berupa mobil atau water heater atau berlangganan TV kabel adalah sesuatu yang kecil kemungkinan terjadi, kecuali dalam pemikiran Pak Kadus itu tadi, Pak Kadus atau Pak Ketua SLS itu mengarahkan orang-orang yang dianggap miskin itu adalah keluarganya, maka itu bisa kita jadikan sebagai catatan. Tapi ketika ternyata keluarga itu memang miskin atau sangat miskin dan dia memiliki aset seperti aset-aset yang water heater, terus berlangganan TV kabel, atau punya mobil atau perahu motor atau kapal motor, itu adalah sesuatu yang kecil kemungkinan terjadi. Kenapa? Karena kita tahu sendiri orang dengan kategori miskin atau sangat miskin itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja itu udahnya sulit, apalagi ketika dia harus memiliki aset seperti yang ada di dokumen Reksosek seperti yang tadi saya sebutkan, water heater, berlangganan TV kabel, atau punya mobil. Kalau motor masih wajar, karena kenapa sekarang untuk transportasi kemana-mana sudah ada yang namanya kendaraan bermotor, meskipun kendaraan bermotor itu adalah kendaraan yang sudah usang, dalam artian sudah butut dan ataupun dalam keadaan motornya sudah tidak pernah bayar pajak, atau motor kekebun lah istilahnya ya. Itu masih bisa dimaklumin ketika ada keluarga miskin atau sangat miskin tapi punya motor. Tapi ketika dia keluarganya dikategorikan miskin dan sangat miskin tapi punya yang namanya mobil, punya yang namanya water heater, dan berlangganan TV kabel, itu adalah sesuatu yang jarang terjadi. Dan jika pun terjadi itu ternyata ada, itu harus diberikan catatan agar nanti ketika dijadikan datanya disatukan se-kabupaten atau se-provinsi atau se-Indonesia, itu dapat dijadikan penimbang, oh keluarga ini memang secara subjektif penilaian Pak Kadus saja dia miskin, tapi pada dasarnya dia sudah kalangan yang tidak dikategorikan miskin lagi gitu. Nah, sekarang ketika terjadi ternyata ada kekeliruan dari kegiatan lapangannya bahwa ada salah pengkodean tadi, maka yang harus dilakukan oleh petugas adalah datangi saja kantor BPS-nya, katakan bahwa saya salah
mengartikan kepemilikan water heater, karena kadang water heater itu orang anggap sebagai dispenser yang ada panas dingin. Itu bagi orang-orang yang tidak paham adalah water heater adalah dispenser, padahal secara logika atau secara pengertian sebenarnya water heater ya water heater yang digunakan yang seperti di hotel-hotel yang atau untuk kalangan menengah ke atas yang punya water heater di rumah untuk mandi air panas dingin gitu. Ketika dia pengen air hangat dia tinggal putar, ketika dia pengen air dingin tinggal dia setel lagi gitu. Nah, seperti yang ada di hotel, itu water heater sebenarnya. Jadi saran yang dapat saya sampaikan adalah pada teman-teman yang merasa keliru dalam pemberian kode water heater tadi dan berlangganan TV kabel, datangi saja kantor BPS-nya. Katakan saya salah mengartikan dan perbaiki dokumen yang disinyalir ada kepemilikan water heater atau TV kabel untuk keluarga dengan kategori miskin atau sangat miskin. Nah, setelah diperbaiki nanti bagian pengolahan yang akan meneruskan entrian dari dokumen yang ada. Namun bagian pengolahan pun nanti ketika hasil entriannya ada yang memiliki water heater, memiliki mobil, memiliki atau berlangganan TV kabel, itu juga akan ada yang namanya divalidasi kembali. Apakah benar dia punya water heater, mobil atau berlangganan TV kabel. Nah, ketika data ini nanti sudah dipublish, dampaknya adalah apa? Ketika datanya sudah dipublish dan datanya sudah diserahkan kepada pihak yang berwenang, ini akan mempengaruhi yang namanya pengkategorian keluarga tersebut atau perankingan keluarga tersebut, baik ranking kabupaten, ranking provinsi atau ranking nasional, dalam mengkategorikan apakah keluarga tersebut miskin atau tidak miskin atau sangat miskin. Nah, ini mempengaruhinya ke depannya ke program yang ketika harus diperoleh oleh keluarga itu tapi tidak diperoleh. Kenapa tidak diperoleh? Karena dari hasil entrian atau dari hasil lapangannya keluarga tersebut mempunyai water heater, berlangganan TV kabel, lalu mempunyai mobil. Nah, aset-asetnya seperti ini sebenarnya adalah penimbang untuk mengatakan keluarga tersebut miskin atau tidak miskin atau sangat miskin. Jadi ketika kita salah isikan di hasil lapangan atau salah mengentrikan bahwa keluarga tersebut punya water heater, punya berlangganan TV kabel, punya mobil. Nah, ketika kita salah mengisikan dan nanti keluarga miskin itu atau sangat miskin menjadi naik rankingnya, itu adalah akan menjadi kesalahan yang berkepanjangan. Karena kenapa? Data Reksosek akan dipakai sebagai database. Database artinya data dasar yang harusnya nanti dimutakhirkan kembali oleh pihak desa kelurahan. Tapi kita tidak tahu apakah nanti pihak desa kelurahan itu menjalankan yang namanya pemutakhirannya. Oleh karena itu diharapkan database-nya dulu yang benar. Ketika database benar, maka kedepannya diharapkan datanya itu diperbarui oleh pihak kelurahan, pihak desa, sehingga program-program pemerintah itu menjadi tepat sasaran. Nah, untuk sekarang karena kita terlibatnya di Reksosek, ya kita kawal data itu sampai data itu diserahkan kepada tim yang berwenang. Nah, karena sekarang masih proses entrian, perbaiki saja hasil lapangannya walaupun sudah lewat, tidak apa-apa. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita bahwa kita sudah melaksanakannya, dan ketika ada keliru itu wajar. Karena yang namanya statistik itu, pengumpulan data statistik itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Itu sebenarnya semacam jargon gitu ya, jargonnya data statistik boleh salah tapi tidak boleh bohong. Nah, dalam artian ketika kita salah tidak apa-apa, benerin. Dengan begitu nanti pihak BPS kabupaten kotanya mengetahui ada perbaikan, itu akan menjadi pemikiran untuk melibatkan kita kembali dalam kegiatan berikutnya. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.